Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi ilmu berkenaan dengan hukum bayi yang keguguran. Bagaimana proses tajhiz mayatnya dan lain sebagainya. Insyaallah kita akan menyampaikan apa yang sudah diberikan kesimpulan oleh para ulama. Tapi sebelum itu kita bacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilaihi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kutbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Jadi proses penciptaan anak manusia, anak Adam itu di dalam rahim seorang ibu 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Kemudian 40 hari lagi dalam bentuk darah. Kemudian 40 hari lagi berubah menjadi seonggok daging. Kemudian setelah itu diutuslah malaikat dan ditiupkan ruh serta ditulis 4 hal. Apa yang ditulis? Yang pertama rezekinya, ajalnya, kemudian amalan-amalannya, kemudian kebahagiaannya atau kesengsaraannya. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada apa yang ingin kita ketahui lebih dalam tentang bayi yang keguguran. Bagaimana proses tajhiznya? Para ulama memberikan beberapa kategori apabila seorang bayi ini meninggal dunia. Kategori yang pertama adalah anak ini lahir, ya, kemudian tidak ada tanda-tanda kehidupan. Artinya dia tidak berteriak, tidak menangis, tidak bergerak, tidak bernafas, dan belum ada bentuknya. Artinya belum sampai 120 hari. Maka bayi tersebut tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan, ya, dan dikuburkan. Cukup dibungkus saja dengan kain. Kemudian dikubur seperti biasanya, bukan mengubur seperti orang dewasa. Nah, jadi kategori pertama, apabila bayi tersebut lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, kemudian belum ada bentuknya, belum ada kepalanya, tangannya, dan kakinya, maka dia tidak dikenakan kewajiban apa-apa. Cukup dibungkus saja, kemudian dikuburkan secara sederhana. Itu kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, seorang anak lahir sudah ada tanda-tanda kehidupan. Apa? Dia misalnya ketika lahir sudah menangis, atau sudah teriak, sudah bergerak, sudah bernafas. Itu tanda-tanda kehidupan. Maka setelah anak itu keluar dari rahim ibunya, ada tanda-tanda kehidupan sebentar, kemudian tidak ada lagi alias meninggal, maka diwajibkan bagi anak ini untuk dimandikan, ya, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Dia hukumnya sama seperti orang dewasa, karena ketika dia lahir sudah ada tanda-tanda kehidupan. Itu kategori yang kedua. Adapun kategori yang ketiga adalah anak itu lahir, ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, dan sudah ada bentuknya, ya. Jadi pas lahir sudah tidak bergerak, tidak ada suara, tidak ada nafasnya, ya, tapi sudah ada bentuknya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Maka hukum, ya, tajhiz bagi si bayi tersebut adalah dimandikan, dikafani, dikuburkan, tapi tidak disolatkan. Jadi tidak perlu disolatkan bagi kategori yang ketiga ini. Cukup dimandikan, dikafani, dan dikuburkan saja. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan seputar hukum bayi yang keguguran. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.